Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel M90. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas film yang bergenre drama romantis berjudul Kotonoha no Niwa yang dirilis tahun 2013, karya Makoto Shinkai. Film yang digarap oleh komik web film yang menceritakan kisah cinta dua insan berbeda status dan usia yang terpaut 12 tahun. Oke, sebelum masuk ke cerita, saya akan selalu mengingatkan kalau ini konten full spoiler. Film dibuka pada awal musim hujan di Tokyo. Seorang anak SMA kelas 1 yang bernama Takao Akizuki yang menyukai momen ketika hujan memilih bolos di jam pelajaran pertama karena ingin menikmati suasana hujan. Dan Takao menuju Taman Shinjuku dan berteduh di sebuah gazebo sambil menggambar sketsa sepatu wanita. Takao ini bercita-cita ingin menjadi seorang desainer sepatu terkenal dengan sambil bekerja serabutan agar bisa mewujudkan impiannya. Dia bertemu dengan Yukari Yukino, seorang wanita berusia 27 tahun yang juga memilih tidak masuk kerja sambil menikmati bir dan coklat di taman tersebut. Sketsa sepatu yang digambar oleh Takao ternyata sepatunya Yukari Yukino. Takao merasa dia pernah bertemu dengan Yukari setelah melihat bir dan coklat. Ketika Yukari melihat lambang sekolah di seragam Takao, dia pun mengucapkan selamat tinggal kepadanya dengan sebuah tanka atau puisi Jepang yang berbunyi, "Sambaran petir nan sayu, dikala langit mendung, ketika hujan turun, akankah kau tetap di sini bersamaku?" Yukari pun pergi meninggalkan Takao yang kebingungan dengan ucapannya tersebut. Malam pun tiba. Di rumah Takao harus tinggal berdua dengan kakaknya setelah ditinggal ibu mereka yang hanya menitipkan surat dan memberitahu mereka agar tidak usah mencari si ibu. Kakaknya sendiri berencana untuk pindah ke apartemen bersama pacarnya yang membuat Takao harus tinggal sendirian di rumahnya. Rupanya ibu mereka pergi karena kesal dengan anak tertuanya yang berencana pindah tersebut. Dan ibu mereka pun akhirnya juga memilih pergi dari rumah dan memutuskan tinggal dengan pacarnya. Di sela waktu istirahatnya, Takao yang sedang membuat sebuah sepatu menanyakan ke kakaknya tentang puisi yang dikatakan oleh Yukari. Namun kakaknya ternyata juga tidak tahu arti dari puisi tersebut. Keesokan harinya, Takao senang sekali dengan hujan yang turun karena dia punya alasan lagi untuk membolos. Sesampainya di taman, Yukari ternyata juga ada di sana. Yukari yang melihat Takao sedang fokus menggambar sketsa sepatunya, akhirnya mengajak Takao untuk mengobrol tentang alasannya berdua yang sama-sama membolos. Takao bolos sekolah, sedangkan Yukari bolos bekerja. Hingga akhirnya Takao pun pamit untuk berangkat ke sekolah untuk masuk di jam pelajaran berikutnya. Takao sendiri bolosnya cuma di pagi hari saja. Dan Yukari berharap bisa bertemu dengannya lagi di pagi hari berikutnya dalam suasana yang sama ketika hujan turun. Setelah itu, Takao dan Yukari terus bertemu setiap pagi di taman di saat hujan turun, dan hubungan mereka berdua pun menjadi semakin akrab. Hingga akhirnya Takao memberitahukan cita-citanya kepada Yukari, yaitu ingin menjadi seorang desainer sepatu. Yukari sendiri menjadi orang pertama yang tahu cita-cita Takao. Di sekolah, Takao yang sering membolos akhirnya dipanggil oleh gurunya karena keseringan bolos di mata pelajaran pertama.
Di rumahnya sebelum tidur, Takao selalu berdoa agar keesokan paginya hujan turun, agar dia bisa kembali bolos dan bertemu lagi dengan Yukari. Yang ternyata Takao sudah mulai menyukai Yukari. Meskipun Yukari itu adalah wanita dewasa dengan usia 27 tahun, sedangkan Takao berusia 15 tahun. Di keesokan harinya beneran hujan turun kembali. Mereka berdua pun kembali bertemu di taman. Melihat Yukari yang terlihat seperti orang yang sedang menyembunyikan sesuatu, Takao malah mengira Yukari sudah dipecat dari kantornya akibat keseringan bolos. Yukari sendiri sekarang sudah tidak lagi minum bir di pagi hari. Mereka berdua pun sarapan dengan bekal masing-masing. Takao kemudian mencicipi bekal Yukari yang dia rasa ternyata makanannya tidak enak. Karena tidak ingin menyakiti perasaan Yukari, Takao pun beralasan masakan Yukari mempunyai cita rasa tersendiri. Meskipun Yukari sebenarnya sudah berusaha keras untuk memasak makanan yang enak. Karena kekenyangan, Takao pun ketiduran dan memimpikan kehidupannya ketika masih kecil, waktu kedua orang tuanya belum bercerai. Takao memberikan kado ulang tahun kepada ibunya, sepasang sepatu yang sangat indah. Ketika tiba di rumah, Yukari mendapatkan telepon dari mantan pacarnya yang bernama Takehara, yang menanyakan kabar Yukari dan juga tentang surat pengunduran diri dari tempatnya bekerja. Yukari sebenarnya kecewa kepada Takehara karena terlalu mendengarkan omongan orang lain dan tidak mempercayai dirinya. Yukari sendiri juga sebenarnya berbohong kepada Takehara karena mengungkapkan bahwa Takao yang dia temani setiap hari di taman adalah seorang nenek-nenek yang baik hati. Entah apa maksudnya Yukari merahasiakan tentang Takao kepada Takehara. Ketika terbangun di pagi hari di mana kota kembali sedang diguyur hujan, Yukari dengan begitu semangat memasak bekal untuk diberikan kepada Takao. Di taman, Yukari juga memberikan sebuah hadiah kepada Takao, yaitu sebuah majalah handmade shoes, dan tentu saja membuat Takao sangat senang. Takao lalu menyampaikan niatnya bahwa dia berencana membuat sepatu wanita. Namun Takao belum tahu untuk siapa sepatu itu nantinya. Yukari pun sepakat kalau sepatu pertama buatan Takao itu akan menjadi miliknya. Maka diukurlah kaki Yukari. Di waktu yang bersamaan sebenarnya Yukari mengungkapkan masalahnya, namun Takao tak menyadarinya. Setelah 1 bulan bertemu di pagi hari, Takao rupanya belum mengetahui nama dari Yukari. Dia juga belum tahu umurnya, pekerjaannya, dan masalah yang dihadapi oleh Yukari, sehingga dia setiap hari bolos dari pekerjaannya. Takao pun menyadari kalau dirinya telah jatuh cinta kepada Yukari. Di sebuah kafe, Yukari heran sama dirinya sendiri setelah mengetahui musim hujan akan segera berakhir. Dia senang karena Takao bisa masuk sekolah tepat waktu. Tapi di sisi yang lain, dia berharap musim hujan tidak cepat berlalu. Di taman yang sangat cerah di musim panas, Yukari kembali lagi ke taman, dan benaran Takao sudah tidak ada lagi di sana. Yang ada cuma sepasang kekasih yang sedang menikmati pemandangan dan membuat taman itu menjadi tempat yang sangat asing bagi dirinya. Di tempat lain, di rumahnya Takao diajak untuk makan malam bersama dengan pacar kakaknya, yang ternyata kakak pacarnya juga mendukung Takao untuk menjadi desainer sepatu. Takao menolak ajakan pacar kakaknya dengan alasan dia harus bekerja serabutan untuk mencari uang agar tidak merepotkan kakaknya. Dan di hari itu sendiri adalah hari di mana Takao mulai tinggal sendirian di rumahnya.
Musim liburan di bulan Agustus pun tiba. Yukari yang tinggal seorang diri di apartemennya terbangun, namun dengan kecewa karena hujan tidak lagi turun. Sementara di tempat lain di sebuah restoran, Takao bekerja dengan begitu tekun, memanfaatkan waktu liburannya agar dia bisa mengumpulkan uang untuk kuliah dan membeli perkakas untuk membuat sepatu. Takao sendiri juga sebenarnya sangat merindukan Yukari, yang mana di sela-sela waktunya dia selalu melanjutkan pembuatan sepatu pertamanya untuk Yukari. Bulan September pun tiba dan musim liburan pun berakhir. Takao kembali bersekolah. Ketika Takao berjalan bersama dengan dua orang sahabatnya yang bernama Matsumoto dan Sato, mereka melihat dua guru mereka yang juga berjalan keluar dari ruangan kepala sekolah. Sato lalu memanggil nama guru itu, yang membuat Takao kaget dan tersadar kalau ternyata guru yang disapa oleh Sato tersebut adalah Yukari. Sato dan siswa perempuan lainnya di sekolah tersebut rupanya kangen dengan guru mereka ini yang sudah lama tidak datang ke sekolahnya. Yukari rupanya adalah guru di sekolah Takao, dan kabar buruknya di hari itu menjadi hari terakhir Yukari untuk mengajar di sekolah tersebut. Inilah yang menjadi topik obrolan Yukari dan Takehara di telepon beberapa waktu sebelumnya. Di lapangan, Matsumoto pun menceritakan kepada Takao tentang ibu Yukari, yang pada saat itu Takao berbohong bahwa dia tidak mengenal Bu Yukari. Matsumoto merasa wajar Takao tidak mengenal ibu Yukari, yang adalah seorang guru sastra di kelas 3, sementara yang mengajar sastra di kelasnya adalah Pak Takehara. Akhirnya terkuak alasan Yukari merahasiakan tentang Takao kepada Takehara karena Takao adalah muridnya Takehara. Sato menambahkan kalau ibu Yukari sedang bermasalah dengan siswi kelas 3. Ibu Yukari ini sedang digosipin oleh siswanya sendiri karena merebut pacar dari salah satu siswanya. Takao pun tidak percaya dengan gosip tersebut, dan dari sinilah Takao tahu masalah yang dihadapi oleh Yukari. Yukari sendiri ternyata juga mendapat perlindungan dari satu kelas. Maka dari itu, untuk menghindari masalah tersebut, dirinya mengalah dan memilih untuk tidak mengajar di sekolah itu lagi. Karena tidak tahan mendengar cerita tersebut, Takao pun meminta nama dari kakak kelasnya yang telah membuat Yukari menderita selama ini, dan kakak kelasnya yang bernama Aizawa. Takao pun mendatanginya untuk menegur Aizawa. Aizawa yang tak terima dengan teguran Takao kemudian menjelek-jelekan Yukari di depan dirinya. Marah dengan ucapan Aizawa, Takao pun menamparnya, dan teman laki-laki Aizawa lalu menghajar balik hingga membuat Takao babak belur. Aizawa dan teman-temannya juga memberitahu kalau Takao adalah calon korban dari ibu Yukari selanjutnya. Keesokan paginya yang sangat cerah, Takao memutuskan untuk pergi ke taman dan berharap Yukari juga ada di sana. Ternyata benar, Yukari pun terkejut dan tidak menyangka kalau Takao akan datang. Takao kemudian mengucapkan puisi yang dia dapatkan dari buku sastra Jepang klasik yang berbunyi, "Sambaran petir nan sayu, walaupun hujan tidak turun, aku akan tetap di sini bersama dirimu."